Saya suka tersinggung kalau bule-bule itu datang ke Asia Tenggara ataupun ke Indonesia menuduh kita dengan barbarisme, ekstremisme, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak kaget diundang oleh para hakim karena saya bingung. Bukan takut, tapi bingung aja mau ngomong apa. Tapi kemarin dikasih tornya untuk memberikan penjelasan mengenai gimana interaksi atau interkoneksi antara perekonomian dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Saya mau memberikan sedikit latar belakang mengenai dunia ini. Dan saya akan coba masuk ke konteks Indonesia setelah memberikan latar belakang mengenai dunia. Di mana kalau kita lihat dunia ini sangat semakin eksponensial perubahannya. Kita akhir-akhir ini disentuh dengan konsep seperti kecerdasan artifisial. Mungkin teman-teman atau anak-anak kita itu sudah menggunakan ChatGPT yang sudah mengsimulasi kecerdasan secara artifisial. Dan mungkin dalam waktu dekat, itu kita sudah bisa melihat bagaimana kita bisa meningkatkan IQ manusia, itu dari 100 menjadi 1000. Dengan manipulasi atau rekayasa biologis. Dan itu dengan menggunakan teknologi CRISPR atau Clustered Regularly Interspaced Palindromic, yang mana itu dengan rekayasa genetika itu kita bisa mengubah organ-organ kita, sel kita, DNA kita yang terdiri dari hanya 4 huruf, yaitu huruf C, huruf A, huruf G, dan huruf T. Dan kalau kecerdasan biologis itu dikombinasikan dengan kecerdasan artifisial, yang mana sudah ada namanya neural link yang ditemukan oleh Elon Musk, itu bisa mengelektrifikasi atau mengre-elektrifikasi neuron kita untuk bisa menyembuhkan kita dari Alzheimer ataupun stroke atau penyakit-penyakit yang selama ratusan tahun ini sangat tidak mungkin untuk diobati atau disembuhkan. Nah, kecepatan dan percepatan perubahan inovasi ini semakin eksponensial. Jadinya penting sekali untuk kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan yang dekat dan masa depan yang medium dan masa depan yang jauh sekali. Nah, kalau kita lihat dunia, ini kalau mau merubah halaman, ada itunya, presentasinya. Oke. Lanjut ke halaman 3 aja langsung. Kita bisa lihat sistem pemerintahan di Asia Tenggara. Saya akan coba mulai dalam konteks Asia Tenggara. Sistem pemerintahan di Asia Tenggara yang terdiri dari 10 negara, ini cukup berbeda. Tapi semangat atau DNA-nya secara struktural itu mau melakukan demokratisasi. Tapi kita mengetahui dan menyadari bahwa 4 dari 10 negara tersebut adalah negara kerajaan yang terdiri dari Kambodia, Thailand, Malaysia, dan Brunei. Tapi Brunei merupakan satu-satunya yang merupakan monarki absolut. Sedangkan Thailand, Malaysia, dan Kambodia itu merupakan monarki yang mau melakukan proses demokratisasi dengan dipilihnya sistem pemerintahan yang agak berbeda dengan monarki absolut. Di luar itu ada 2 negara yang namanya Laos dan Vietnam yang memiliki sistem politik yang hanya diwarnai dengan 1 partai politik. Dan di luar itu tentunya 4 negara sisanya itu adalah negara yang bentuk pemerintahannya itu adalah bisa dibilang demokratis. Dan saya coba menginterkoneksikan konsep demokratisasi ini dengan pertumbuhan ekonomi. Yang menarik adalah di Asia Tenggara ini selama
2000 tahun terakhir ini sangat diwarnai dengan kedamaian dan stabilitas. Saya suka tersinggung kalau bule-bule itu datang ke Asia Tenggara ataupun ke Indonesia menuduh kita dengan barbarisme, ekstremisme, dan lain-lain. Tapi saya mengcounter alegasi mereka dengan pernyataan bahwa, dan ini sangat didukung dengan data, dalam 2000 tahun terakhir itu, angka kematian di Asia Tenggara yang berdasarkan konflik atau friksi, apakah itu berdasarkan etnisitas, religi, ataupun ras, itu nggak lebih dari 9 juta. 9 juta nyawa. Dan 3 juta nyawa dari 9 itu terjadi di Perang Vietnam yang diprovokasi oleh Prancis dan Amerika Serikat. Dan 1 juta lagi itu terjadi di masa Troisan Rebellion. Pemberontakan Troisan itu yang terjadi kurang lebih 1100 tahun yang lalu antara Tiongkok dan Vietnam. Sisanya itu tersebar di negara-negara di Asia Tenggara. Nah, kalau kita bandingkan dengan angka kematian yang terjadi dalam 2000 tahun di Eropa, itu angkanya jauh lebih besar, yaitu 190 juta nyawa. Nah, itu sangat mencerminkan DNA bule yang lebih barbarik, yang lebih ekstrim. 120 juta dari 190 juta tersebut terjadi dalam hanya periode 35 tahun antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, 1917 dan 1945. Sisanya itu terdiri dari peristiwa-peristiwa Napoleon, medieval, dan zaman gelap. Nah, poin saya adalah kalau kita memiliki bekal yang bermuara di kedamaian dan stabilitas, ini adalah prekondisi untuk bisa membuahkan pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi itu hanya bisa terjadi kalau ada peace dan stability. Tanpa peace and stability tidak akan terjadi aktivitas perekonomian, tidak akan terjadi pertumbuhan ekonomi, apalagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Nah, ini adalah argumentasi saya untuk kita merasa optimis ke depan. Saya selalu melihat jangka panjang, tapi saya sangat percaya bahwa kurva pergerakan kita itu adalah begini. Jadi mungkin short termnya itu bisa naik turun, tapi long termnya itu akan menaik. PDB atau ukuran ekonomi kita ini udah kurang lebih 1,3 triliun dolar. Ini nggak kecil. Tapi kalau kita kupas lebih dalam lagi, PDB per orang kita itu hanya kurang lebih 4.400 dolar. Ini masih kecil. Kita belum bisa diklasifikasikan sebagai negara tengah. Atau kita belum bisa menembus middle income. Nah, apalagi kalau nanti kita menjadi negara middle income, kita juga nggak bisa terbelenggu dalam apa yang seringkali disebut sebagai middle income trap. Nah, saya melihat untuk mengukur bagaimana perekonomian atau pertumbuhan ekonomi di negara-negara di Asia Tenggara, itu salah satu metrik yang nyata untuk saya itu adalah penanaman modal. Penanaman modal asing. Kenapa penanaman modal asing itu penting sekali? Saya ingin menggarisbawahi bahwa Indonesia ini uang beredarnya sangat terbatas. Sebagai rasio uang beredar terhadap ekonomi kita, itu hanya kurang lebih 40%. Negara-negara maju, rasio uang beredar terhadap ekonomi itu kurang lebih 150-250%. Jadi ini sangat drastis di bawah negara-negara maju. Singapura itu 150-an%, rasio uang beredar terhadap PDB. Rasio aset perbankan terhadap PDB di Indonesia itu hanya 45%. Aset perbankan di nasional itu kurang lebih 8.000 triliun. Jadinya itu masih di bawah 50% dari PDB kita yang sudah merupakan 18.000 triliun. Rasio pasar modal terhadap PDB kita itu juga masih kurang lebih 45%. Sedangkan rasio perbankan terhadap PDB, rasio pasar modal terhadap PDB di negara-negara maju itu 150-250%. Bahwasanya rasio uang beredar terhadap PDB, rasio perbankan terhadap PDB, rasio pasar modal terhadap PDB itu masih rendah. Itu menggarisbawahi bahwa uang yang beredar di Indonesia itu masih sedikit. Oleh karena itu, kalau kita mau membuahkan pertumbuhan ekonomi, kita harus mencari uang mau nggak mau dari luar. Nah, cara mencari uang dari luar
itu 3 caranya. 1, ngutang. Tapi kita bukan saatnya ngutang karena suku bunga sudah meningkat, apalagi dalam 11 bulan terakhir ini kenaikan suku bunga itu sudah 2000%. Di Amerika Serikat tadinya 0,25%, sekarang sudah 5%. Kenaikannya itu 2000%, yaitu 4,75%. Nah, cara kedua tentu adalah untuk melakukan perdagangan. Tapi secara struktural Indonesia ini ada keterbatasan. Kalau kita lihat rasio perdagangan terhadap PDB kita, itu kurang lebih 35%. Rasio perdagangan terhadap PDB di Singapura, itu jauh di atas 150%. Nah, kalau kita melihat rasio perdagangan terhadap PDB suatu ekonomi atau negara itu tinggi, itu berarti bahwa satu negara itu bisa melakukan perdagangan barang dan jasa dengan mancanegara. Kedua, negara itu juga bisa menjadi jembatan atau conduit untuk penjembatanan antara satu negara dengan negara lainnya lewat negara tersebut. Itulah Singapura. Nah, PR kita masih banyak untuk bisa meningkatkan rasio perdagangan terhadap PDB dari 35% menjadi 100%, apalagi 150%. Yang ketiga, ini yang kalau menurut saya yang paling penting. Ini namanya foreign direct investment, penanaman modal asing. Nah, kita lihat, mungkin bisa maju ke halaman 5 atau 6, coba 5, 6. Nah, ini mungkin agak-agak rumit, tapi saya akan coba rangkum. Penanaman modal di negara-negara besar di Asia Tenggara, per orangnya, penanaman modal asing per orang, itu kisarannya adalah antara $100 sampai $400 per orang. Indonesia penanaman modal asing tahun 2021 itu kurang lebih $30 miliar. Jadi kalau dibagi 280 juta manusia itu kurang lebih $104-105 per orang. Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina itu kurang lebih $100 sampai $400. Di Singapura penanaman modal per orangnya $19.000. Saya ulangi, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia, penanaman modal per orang itu $100 sampai $400, di Singapura $19.000. Tentunya refleks kita adalah untuk berpikir bahwa Singapura itu negara kecil, populasinya 5,5 juta. Tapi saya ingin memberikan informasi bahwa di tahun 2021, penanaman modal asing yang masuk ke Singapura itu $105 miliar. Sedangkan penanaman modal asing terbesar nomor 2 di Asia Tenggara itu adalah yang masuk ke Indonesia yang angkanya hanya $30 miliar. Jadi argumen negara kecil itu nggak laku. Nah, banyak orang di dunia berpikir bahwa penanaman modal itu berkorelasi dengan keindahan negara, berkorelasi dengan ideologi negara, berkorelasi dengan geografi negara, berkorelasi dengan apakah negara itu memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain-lain. Tapi akhir-akhir ini saya berhipotesa bahwasanya variabel utama untuk gimana negara itu bisa menjadi destinasi penanaman modal asing adalah penegakan hukum. Nah, ini mungkin yang sangat relevan untuk teman-teman di sini. Saya mungkin agak-agak hati-hati ngomongnya nih, penggunaan katanya juga harus hati-hati. Tapi ini relevan untuk anak dan cucu kita kalau kita benar-benar mau mengembangkan ekonomi kita agar kita bukan hanya bisa meningkatkan kesejahteraan, tapi kita juga bisa meningkatkan kapasitas untuk mengredistribusi kesejahteraan. Nah, kita melihat bahwa di Singapura itu mereka konsisten bisa menegakkan hukum. Orang itu nggak peduli naruh di Singapura duitnya, walaupun suku bunganya kecil. Tapi nggak tahu gimana psikologi mereka dari seluruh dunia, itu mereka merasa aman dan certain. Kalau mereka mau masukin duit, mau ngeluarin duit, itu ada kepastian. Nah, ini mungkin persepsi yang harus kita ubah agar Indonesia dalam kapasitas atau konteks penarikan modal asing per orang per tahun itu bisa ditingkatkan dari $100, syukur-syukur ke 200, 300, 400, 500 ke $1.000. Coba dibayangkan kalau
per orang di Indonesia itu bisa menarik modal asing sebesar $1.000 dengan populasi 280 juta, nilai yang masuk per tahun itu adalah $280 miliar, bukan $28 miliar. Perbedaannya adalah antara $28 miliar dengan $280 miliar. $280 miliar itu sangat bisa diberdayakan untuk kepentingan kita, membangun perekonomian kita secara berkesinambungan, secara inklusif, secara komprehensif.